Saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita memasuki hari Sabtu sesudah Rabu Abu, hari-hari awal masa Prapaskah. Saat Tuhan mengajak kita kembali ke arah yang benar, kembali kepadanya, dan kembali pada diri kita yang sejati. Mari kita renungkan sejenak, dan kita dengarkan panggilan Tuhan yang sederhana. Bangkitlah dan ikutlah aku. Masa Prapaskah mengingatkan satu hal yang sangat jujur. Kita semua adalah pendosa, dan kita semua membutuhkan pertobatan. Yang sering menjadi masalah bukan hanya dosa itu sendiri, tetapi sikap hati. Kita merasa sudah cukup baik, atau diam-diam berpikir, aku tidak separah dia. Padahal Prapaskah mengembalikan perspektif yang benar. Dosa selalu berarti menjauh dari Allah dan menjauh dari diri kita sendiri. Kita mungkin masih kelihatan baik di luar, tapi di dalam kita makin jauh, makin kering, makin pahit, makin mati rasa. Ada yang mengatakan bahwa hanya di bawah terang matahari kita mengenali bayangan yang kita timbulkan. Kalau hari mendung dan berkabut, bayangan tidak terlihat. Bukan berarti bayangannya tidak ada. Begitu juga hidup rohani. Saat kita jarang berdoa, jarang menyentuh sabda Tuhan, jarang jujur di hadapannya, kita merasa baik-baik saja. Padahal itu bisa jadi karena hati kita sedang berkabut. Karena itu Prapaskah mengundang kita berdiri di bawah terang sabda Allah, supaya Tuhan menyingkap bayangan hidup kita, bukan untuk mempermalukan, tetapi agar bayangan itu diterangi oleh belas kasih-Nya. Tentu kita ingat kisah panggilan Matius si pemungut cukai. Di mata masyarakat waktu itu, pemungut cukai dianggap pendosa publik karena bekerja untuk orang Roma atau Romawi. Sering dipandang curang, kotor, dan tidak layak. Namun yang indah, Yesus tidak mulai dengan penghakiman. Yesus mulai dengan tatapan dan undangan. Ikutlah aku. Matius segera merasa dilihat dan dicintai. Tatapan Yesus padanya bukan tatapan vonis, tapi tatapan yang berkata, "Aku masih percaya hidupmu bisa berubah." Ini kabar baik yang kita butuhkan di awal masa Prapaskah ini. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru mendekat. Tuhan mendekat saat kita masih berdosa, dan justru di sana Ia berkata, "Ada keselamatan bagimu, ada penebusan. Bangkit dan ikutlah aku." Kita tidak perlu membuktikan kepada Tuhan bahwa kita ini anak baik. Tuhan membutuhkan anak-anak, bukan orang-orang benar yang merasa tak perlu ditolong. Kadang kita jatuh pada dua ekstrim. Yang pertama, merasa terlalu buruk sehingga putus asa. Yang kedua, merasa sudah benar sehingga menutup diri. Dua-duanya membuat kita berhenti bertumbuh. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa pada para pemungut cukai dan pendosa. Ia mampu mengeluarkan orang kudus yang terkubur di bawah lapisan ketidakpedulian dan kegelapan. Artinya, di dalam diri kita masih ada yang indah, yang Tuhan mau bangkitkan. Untuk kita, para murid, pertobatan bukan proyek sekali jadi. Pertobatan adalah perjalanan seumur hidup. Hari demi hari Tuhan memperlihatkan, ini bayanganmu masih. Mari kita terangi, supaya perlahan-lahan kita diubah rupa oleh rahmat Injil. Karena itu janganlah kita seperti orang Farisi yang suka mengeluh dalam Injil. Mereka merasa tidak butuh pertobatan. Mereka sibuk menilai orang lain, sementara hatinya sendiri tidak mau berdiri di bawah terang. Untuk itu mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih,
Kami datang sebagai anak-anak-Mu, bukan sebagai orang yang merasa paling benar. Terangilah hidup kami dengan sabda-Mu, supaya kami melihat bayangan yang perlu Kau sembuhkan. Saat kami jatuh dan kehilangan harapan, Engkau tetap memanggil, "Bangkitlah dan ikutlah aku." Berilah kami keberanian untuk bertobat setiap hari, dan ajari kami bersyukur atas secuil surga yang adalah hidup kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.